Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu lagi hari ini di tema 6, subtema 3, pembelajaran 6. Nah, di tema 6 ini kita masih membahas tentang berjuang meraih cita-cita. Mari kita membaca di halaman 164 sampai 165, teks berjudul Raffi sang desainer tunarungu. Kekurangan fisik yang dialami tidak membuat Raffi Abdurrahman Ridwan patah semangat untuk berkarya dan berprestasi. Ia tampak menikmati hobinya merancang busana, mewujudkan gaun-gaun indah yang biasanya hanya dilihat di majalah atau televisi. Raffi memang bercita-cita menjadi desainer terkenal. Sejak usia 4 tahun, Raffi suka sekali menggambar. Semua kertas ia gambari. Pada usia 9 tahun, Raffi mengawali karirnya di dunia mode, berkolaborasi atau bekerja sama dengan desainer sekaligus mentornya atau gurunya, Barli Asmara. Rupanya, pergelaran busana itu menjadi pembuka gerbang bagi Raffi. Raffi pernah mendapat sponsor untuk tampil di Jakarta Fashion Week atau JFW 2012. Ia juga pernah diajak oleh Dinas Pariwisata Pemprov DKI ke Melbourne, tampil di Malaysia Fashion Week, Hijabers Mom Community, hingga Indonesia Creative Week. Lewat rancangan busananya, nama Raffi melambung di luar negeri. Bahkan supermodel Amerika Serikat, Tyra Banks, memuji Raffi saat perhelatan final America's Next Top Model di Bali. Raffi ingin membuktikan bahwa keterbatasan tidak menghalangi seseorang untuk menggapai cita-cita, kata Sinta ibunda Raffi. Luar biasanya, kisah Raffi sebenarnya tidak hanya dilihat dari usianya yang terbilang masih belia, kelas 5 SD. Sesungguhnya Raffi tunarungu sejak lahir. Setengah perjalanan hidupnya dijalani dengan bolak-balik ke rumah sakit karena berbagai gangguan kesehatan. Namun, kini ia bisa berjuang meraih cita-citanya. Nah, anak-anak, itu tadi cerita Raffi sang desainer tunarungu. Jadi anak-anak, jangan menyerah ya untuk mencapai cita-cita, teruslah berusaha. Bersemangatlah mencapai cita-cita kita dengan kemampuan yang kita miliki. Baiklah anak-anak, sekarang kita melanjutkan ke halaman 166 ya, tentang membuat mozaik. Kita sudah mempelajari tentang mozaik. Mozaik adalah pembuatan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi dengan menggunakan bahan dari kepingan-kepingan yang sengaja dibuat dengan cara dipotong-potong atau sudah dibentuk potongan. Kemudian, potongan-potongan tersebut disusun dengan cara ditempelkan pada bidang datar dengan menggunakan lem. Kepingan benda-benda tersebut antara lain kepingan pecahan keramik, potongan kaca, potongan kertas, potongan daun, atau potongan kayu. Untuk membuat garis yang membatasi ruangan atau bidang, digunakan tempelan-tempelan yang berbeda warna. Mozaik dibuat dari bahan-bahan yang sifatnya lembaran atau kepingan, yang kemudian ditempel pada bidang datar, sehingga membentuk suatu gambar. Nah, anak-anak bisa melihat contohnya di halaman 167 sampai 168 ya. Sekarang kita melanjutkan ke pembahasan tentang metamorfosis. Kita sudah belajar apa itu metamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan bentuk yang dialami hewan dalam setiap daur hidup atau tahapan hidupnya. Metamorfosis terbagi dua, yaitu tahapan metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah yang mengalami 4 tahapan, yaitu dimulai dari telur, larva, pupa, dan akhirnya menjadi imago atau dewasa. Contohnya adalah katak, nyamuk, dan lalat. Kemudian ada juga hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, yaitu yang hanya melewati 3 tahapan, dari telur menjadi nimfa atau larva, kemudian menjadi hewan dewasa. Biasanya terjadi pada serangga
diantaranya kecoa, capung, dan jangkrik. Nah, untuk mengingatkan kembali, anak-anak bisa membaca lagi di halaman 74-75 buku tema 6 ya. Nah, anak-anak, setelah membaca ada tugas untukmu ya. Nanti jawabannya ditulis di buku tulis tema. Ini adalah tugas pertanyaannya. Yang pertama, tahapan metamorfosis sempurna adalah. Nomor 2, tahapan metamorfosis tidak sempurna adalah. Nomor 3, urutan daur hidup jangkrik yang benar adalah. Nomor 4, urutan daur hidup katak yang benar adalah. Dan nomor 5, kegiatan yang dilakukan untuk menanami kembali hutan yang gundul disebut. Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.